warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yaqiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, cendekia, sesepuh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jamaah muslimin dan muslimat jamaah salat Masjid Nur Syahadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada diri kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke majelis taklim, menuju ke majelis Quran dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada diri kita. Masih Allah kembalikan hidup kita sehingga pantaslah tak kala diri kita bangun, setelah bangun tidur kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Semoga dengan dihidupkannya kita kembali setelah kematian kita, semakin diri kita mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Begitu banyak kemaksiatan yang kita lakukan, begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, berapa banyak kecurangan yang kita lakukan, tapi Allah masih memberikan kesempatan pada detik ini dipanjangkannya umur kita supaya diri kita memuhasabah apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditambah. Maka perlu setiap hari kita muhasabah. Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisab pada hari kiamat nanti. Bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan zikir kita? Bagaimana dengan muamalah kita? Kita hitung diri kita supaya diri kita nanti tidak akan merugi tak kala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau adalah seorang sosok Nabi dan Rasul yang sangat mencintai umatnya, seorang sosok pemimpin yang sangat dirindukan oleh rakyat-rakyatnya,
seorang sosok guru yang menjadi kerinduan bagi murid-muridnya dan menjadi uswatun hasanah bagi murid-muridnya. Dan beliau adalah contoh Rasul yang sangat mencintai umatnya. Sampai di akhir kehidupan Rasulullah SAW yang keluar adalah ungkapan cinta, sayang kepada diri kita dengan kalimat ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka sepantasnya bagi diri kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasul, dan begitu pun juga diri kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, pantas dan memantaskan diri sebagai umatnya Rasulullah SAW. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mukadimah awal tadi saya sudah sampaikan, sudah saya bacakan sebuah ayat Al-Qur'an di dalam Quran surat As-Saff. Suratnya surat ke-61, ayatnya ayat ke-10 dan 11. Saya yakin bapak-bapak di sini para hafal semua dengan ayat tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat awal ya ayyuhalladzina amanu. Ini harfun nida dalam kaifiyah lughatul Arabiyyah itu merupakan kalimat panggilan. Dalam bahasa Arab itu banyak Pak, ya bunayya, ya wahai anakku, itu panggilan. Ya ayuhan nas, itu panggilan, wahai manusia. Ya ayuhar rijal, wahai laki-laki. Ya ayuhan nisa, wahai perempuan. Ya ayuhal muslimun, wahai orang-orang yang muslim. Tapi dalam ayat ini Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seperti contoh di dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tidak di sana dipanggil ya ayyuhal kafirun, tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah engkau kepada Allah. Kenapa orang-orang yang beriman mungkin boleh jadi yang namanya orang beriman pasti ada terlalaikan. Maka Allah ingatkan tubu ilallahi taubatan nasuha, supaya kita bertobat. Bukan orang kafir saja yang melakukan kesalahan, tetapi punya kesempatan yang besar orang-orang yang beriman pun juga pasti melakukan kesalahan. Dalam ayat ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah awal dengan kalimat hal adullukum. Dengan kalimat pertanyaan hal adullukum. Dalam bahasa Arab hal itu menunjukkan pertanyaan, jawabannya na'am atau la. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu ala tijarah, sebuah perniagaan, sebuah perdagangan. Kalau kita Pak berbicara perniagaan, perdagangan, pasti yang kita bicarakan untung dan ruginya. Secara logika ketika berbicara untung, uang pasti senang. Tapi kalau berbicara tentang rugi, uang dah galak. Benar tak Pak? Benar. Maka Allah kiaskan dengan perniagaan tersebut tijarah. Karena yang namanya terkadang sesuatu itu sifatnya abstrak. Melakukan misalnya kebajikan dapatnya pahala, tidak kelihatan Pak. Tapi kalau misalnya perniagaan tijarah itu pasti keuntungan ada nominalnya. Maka Allah katakan hal adullukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan kepadamu ala tijarah, sebuah perniagaan. Allah katakan selanjutnya perniagaan yang bagaimana? Tunjikum
min adzabin alim, yang menjauhkan engkau dari azab yang pedih. Kita di akhirat nanti Pak kepengen terbebas dari azab yang pedih, kepengen masuk surga tanpa azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hadis Pak, cak mano dikisahkan, misalnya dikisahkan tentang buah zakum itu baik, buah makanan para penghuni neraka. Dalam riwayat dikatakan buahnya itu bentuknya seperti kepala setan. Kalau dimakan gatalnya luar biasa. Tumbuhnya di kera api neraka yang nunggunya malaikat Zabaniyah. Alangkah sarahnya, tak galak makan, dipaksa oleh malaikat Zabaniyah untuk makannya. Minumannya juga minuman darah bercampur dengan nanah. Kita ngelihat nanah sama darah bejijiknya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada diri kita, kalau nak bebas, tunjikum min adzabin adim. Sebuah perniagaan, perdagangan yang menjauhkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mufassir mengatakan bahwasanya tijarah ini adalah amalus saleh. Amal-amal saleh yang dilakukan yang menjauhkan mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun Pak kalau ditanya mah itu galak dah engkau, ya. Ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan antara na'am dan iya, kemudian itu sebuah sesuatu yang menguntungkan diri kita, pasti jawabnya kita iya. Galak kita melaksanakannya tersebut. Maka Allah akan tunjikum min adzabin adim. Apa yang pertama, syarat yang pertama, dasar yang pertama supaya diri kita terbebas dari azabnya Allah, tu'minu nabillah. Ini dasar pertama. Maka yang namanya al-iman itu tasdiqu biqalbi wa takrib bil lisan wa taf'al bil arkan. Komponen yang tidak boleh satu pun terlepaskan. Itu membenarkan dengan hati, memantapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan amal perbuatan. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha Esa. Kita katakan qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Tuhan yang Esa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan kepadamu lah aku mohon pertolongan. Apakah iman itu cukup dengan diri kita mengimani saja Allah itu adalah Rabbun, Tuhan kita, tanpa melaksanakan syariat? Tidak. Dalam Islam kita melaksanakan salat. Makanya ada melaksanakan salat tersebut. Sebelum salat apa yang harus kita lakukan? Kita mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu untuk mentakrir apa yang telah kita adakan di dalam hati tersebut. Untuk mentakkid, menguatkan apa yang ada dalam hati. Maka Imam Syafi'i tak kalah kenapa perbedaan antara niat tersebut. Ada sebagian ulama niat itu cukuplah di dalam hati. Karena yang namanya itu adalah amalul qalbu, pekerjaan hati. Tapi Imam Syafi'i harus ditakkidkan dengan apa? Dengan dilafazkan. Kalau kita memahami enak Pak sebenarnya, ya. Jadi itu dengan takkid, menguatkan apa yang ada di dalam hati, dikuatkan dengan lisan tersebut. Maka iman tersebut al-iman tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa takrib bil lisan, memantapkan dengan lisan, wa taf'al bil arkan, membenarkan dengan amal perbuatan. Ya, mohon maaf sebagian cuman percaya oh ini waktu zuhur, tidak melaksanakan syariat. Itulah yang namanya disebut eling tersebut ya Pak ya. Ingat baik, tapi tidak melaksanakan syariat tersebut. Dalam Islam itu harus sempurna. Maka yang pertama adalah keimanan yang didasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara diri kita mengikrarkan dua kalimat syahadat. Maka ada yang namanya syahadat tauhid, ada yang namanya syahadat rasul. Disebut dengan syahadat tain, dua syahadat tersebut. Syahadat tauhid memantapkan tidak ada ilah kecuali Allah, syahadat rasul memantapkan hati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Iman. Maka yang namanya iman itu Pak perlu pengorbanan. Lihatlah sendiri bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Lut, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan keimanannya. Bagaimana dengan Bilal bin Rabah, seorang budak yang hitam, saat itu dia harus mempertahankan keimanannya walaupun dirinya harus tersiksa. Maka iman perlu yang namanya pengorbanan.
al-iman, tasdiqu bil qalbi. Kita membenarkan. Maka tak kala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan wa amilus solihat. Kita menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut tentunya berharap untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita berharap ridho Allah itu tenang, nak kemana bae tenang. Asal kita mengharapnya ridho Allah. Kenapa? Dengan diri kita banyak mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kenapa diri kita itu tidak tenang? Boleh jadi karena kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan Allah yang menjauhkan dirinya dengan diri kita, tetapi diri kita yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat terkadang diri kita tunda-tunda. Seharusnya zakat dikeluarkan tapi kita tunda-tunda. Kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan segera tapi kita tunda-tunda. Maka lama-kelamaan rasa nikmat ketaatan itu Allah cabut dari diri kita. Untuk melihatnya, kalau diri kita melaksanakan sholat tersebut sudah tidak lagi terasa gelisah tak kala terlambat sholatnya, gelisah kalau tidak baca Al-Qurannya, hati-hati nikmat taat kepada Allah, boleh jadi itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi rasa kira-kira merasa diri kita. Yang mungkin boleh jadi saat itu kita rajin sholatnya tepat waktu, tapi tak kalah diri kita tak lagi tepat waktu, pecahnya tak kata pengaruh bagi diri kita. Boleh jadi saat itu Allah cabut nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu keimanan tersebut. Maka yang namanya iman itu al-imanu yazid wa yanqus. Kadang dia naik, kadang turun. Semakin kuat naik itu karena ilmu dan karena amal, kemudian semakin turun tersebut karena kemaksiatan. Semakin diri kita banyak bermaksiat, semakin turun keimanan tersebut. Tapi semakin diri kita beramal soleh, insya Allah dia akan meningkat dan terus ziyadah, bertambah dan bertambah. Ada Pak, kadang kala kita baca Al-Quran tuh nikmatnya, kadang air mata tuh netes secara sendirinya. Saat sholat tahajud, takbir Allahu Akbar, merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita rindukan. Ini yang kita harapkan. Karena sesungguhnya ibadah tersebut menjadikan kita lebih baik dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri kita. Kalau baca Quran diri kita jarang-jarang. Sama diri kita nak dekat dengan Allah. Kalau nak nyebut namanya baik, kita jarang-jarang. Mak mana kita nak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka basahi lisan kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Al-iman bisa bertambah dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau kita nak terjauh dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita harus tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya, makanya yang namanya kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah. Kuncinya masuk surga. Ibarat kata Pak, ada rumah. Rumah itu kosong bagus nak diisi dengan barang. Nah, dak kate kunci kira-kira cak mana? Tak bisa masuk, nak banyak dia barang nak dibawanya, nak kulkas, nak lemari segala macam banyak dia bawa. Tapi tak kata kunci. Tak bisa dia masuk rumah tersebut. Nah itulah amalan uang yang dia berasa banyak tadi tapi tidak ada kuncinya. Padahal kuncinya kalimat la ilaha illallah. Ya, banyak mereka beramal. Kata uang Ustaz Thomas Alva Edison tu dia nyiptakan lampu, banyak amal ibadahnya. Tapi ada tak kunci dia tadi? Ada tak rasa penyerahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia mengatakan ilmu yang dia miliki itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Maka penting al-iman tersebut, Pak. Itu nih sama-sama saling mengingatkan, Pak.
Seorang saudara yang baik itu selalu mengingatkan saudaranya. Sahabat-sahabat tuh Pak kalau bertemu dulu bukan nanya berapa harta kau, berapa anak kau, tidak. Kaifa halukum hadal iman fi hadal yaum. Cak mano kabar iman kau pada hari ini. Itu sahabat namanya, yang namanya sahabat saudara itu mengajak kepada kebaikan. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain diibaratkan dengan satu tubuh. Kalau kita redha saudara kita tadi, kalau kita beriman, kalau kita misalnya kepengen bagus, kita kepengen bagus diri kita, kita pun juga berharap agar saudara kita juga baik seperti diri kita. Jangan diri kita baik yang bagus, jangan diri kita baik yang pandai pintar misalnya membaca Quran, tapi ngelihat tetangga kita tidak bisa baca Al-Quran. Seharusnya kita boleh menjadi pribadi yang soleh dan pribadi yang muslim, mampu menyolehkan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang di antara kalian belum dikatakan sempurna keimanannya ketika dia belum mencintai saudaranya seperti dirinya mencintai dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita lakukan. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, Pak. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan di dalam barisan, dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dasarnya ketika diri kita tunjikum min adzabin alim tadi, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billah. Lalu turunan-turunan yang lainnya kita beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada rasulnya. Beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu semua biidznillah, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan keimanan kita. Yakinlah apapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Karena apa? Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hamba. Ini yang pertama, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika diri kita ingin terbebas dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, kita tu'minu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tuntutan kepada diri kita untuk iktiba atau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak, selama 1 bulan ini penuh diri kita dengan acara Maulid. Ini bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sosok yang mulia yang tidak ada tandingannya. Seorang uswatun hasanah yang langsung SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Lihat Bapak Ibu yang rahmatullah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah kata laqad kana lakum fi Rasulillah. Lam dan qad ini takkid. Kalau qad aja sungguh, tapi lam dan qad menunjukkan menguatkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang berharap. Ada wong yang sudah diundang untuk maulid segala macam, ada bae yang tidak datang. Lah ada kesempatan, lah ada kesehatan, ada bae tidak datang. Siapa yang berharap dengan Allah dan bertemu dengan hari akhir? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maulid bukan hanya sekedar kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hikmah yang terbesar adalah bagaimana kita iktiba kepada sifat-sifatnya Nabiina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memiliki sifat siddiq, jujur. Ya. Lawannya baladah, lawan siddiq itu kazzabah.
Tidak akan pernah Rasulullah SAW itu berbohong. Siddiq itu artinya jujur. Nah, kita dalam kehidupan kita, Pak, ya, dalam berniaga, dalam segala hal, bagaimana diri kita mencontoh Rasulullah SAW berniaga tersebut dengan kejujuran. Karena nilai jujur tersebut nilai yang sangat mahal, Pak. Dan itu dihargai Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Nah, Rasul memiliki sifat siddiq tersebut. Lalu fatanah, Rasulullah itu adalah yang cerdas. Dan tidak mungkin Rasulullah itu baladah. Seperti contoh bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan tak kala saat itu Hajar Aswad di tubuh terhanyut, terlepas dari tempatnya waktu itu. Jadi para kabilah-kabilah Arab itu karena mereka merasa paling mulia, kepengen meletakkan langsung yang namanya Hajar Aswad tersebut ke tempatnya. Jiwa-jiwa pejuang, jiwa-jiwa mereka itu nak berperang tuh luar biasa. Jazirah Arab saat itu. Nah, tak kala itu berebut tersebut hanya rembukan yang pantas nanti meletakkan Hajar Aswad ini yang pertama kali datang ke Mekah ini, yang ke Ka'bah ini. Ternyata pertama kali datang ke Ka'bah tersebut adalah Rasulullah SAW. Rasul kalau dia nak mendahulukan kabilahnya, dia letakkan. Tapi Rasulullah cerdasnya, dia letakkan sarungnya sebani di antara empat sisinya, diangkat oleh para kabilah-kabilah, kemudian dibawa secara bersama-sama dan Rasul meletakkannya. Bayangkan cerdasnya Rasulullah SAW. Ya. Bukan mengedepankan dari sukunya, tetapi bagaimana Rasulullah SAW menjaga persatuan tersebut. Cerdasnya Rasulullah SAW. Kemudian tabligh, menyampaikan. Dan tidak akan mungkin Rasulullah itu memiliki sifat kitman, menyembunyikan sesuatu yang baik. Tabligh, apa yang baik yang diturunkan Allah disampaikan kepada umatnya. Rasulullah SAW. Dan yang terakhir Rasulullah itu memiliki sifat amanah. Dan tidak akan mungkin Rasulullah itu memiliki sifat khianat, berkhianat. Amanah itu berat, Pak. Ya, berat amanah. Di dalam Al-Quran dikatakan tak kala amanah tersebut diberikan kepada gunung-gunung, ya, diberikan kepada makhluk Allah yang tidak mau menerima. Tapi ketika ditawarkan kepada manusia, mereka menerimanya. Berat amanah tersebut. Karena amanah tersebut ya, nanti ketika hari kiamat apapun baik sedikit, amanah tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyati. Maka bagaimana sifat orang-orang yang mendekati Rasulullah atau yang bersama Rasulullah SAW? Itu Pak dijelaskan di dalam Quran surat Al-Fat ayat ke-29. Allah katakan Muhammadur Rasulullah, ya, walladzina ma'ahu asyaddu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dikatakan di sana bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW itu memiliki 4 sifat. Minimal Pak ya, banyak sifatnya. Tapi dijelaskan dalam surah Al-Fat ayat ke-29. Yang pertama yang adalah asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas Pak, bukan keras. Terutama dalam perihal akidah. Kalau yang namanya akidah itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukmu agamaku, tidak boleh campur aduk. Saat itu Rasulullah SAW ditawarkan, sehari engkau beribadah kepadaku, sehari kami milik kamu. Tidak, kata Rasulullah. Ya, tidak ada seperti itu. Kalau muamalah silahkan bebas, nak jual beli silahkan baik. Tapi kalau ranahnya ranah akidah, lakum dinukum waliyadi. Ini tegas. Nah, jangan sampai diri kita mohon maaf tegas terhadap saudara-saudara kita, lemah terhadap orang-orang di luar agama kita. Ini ciri yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Bersama Rasulullah SAW. Bukan keras, nak menghancurkan, tidak. Tapi tegas ini dalam prinsipnya bahwasannya tadi lakum dinukum waliyadin.
Yang kedua, sifat yang kedua, ruhama ubainahum, saling berkasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Ini sifatnya Rasulullah SAW yang harus dimiliki oleh ketika diri kita ittiba kepada Rasulullah. Ruhama ubainahum, saling berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Baik antara saudara kita. Di dalam urusan dunia nih Pak, Rasul mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhihi. Siapa yang dia meringankan beban saudaranya dalam urusan dunia, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Ruhama ubainahum. Maka dikatakan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Kenapa? Apa yang kita lakukan itu akan kembalikannya. Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Hal jazaul ihsanu illa ihsan. Kebaikan itu balasannya pun adalah kebaikan. Maka ittiba kita kepada Rasul, ruhama ubainahum, saling berkasih sayang. Ada tetangga, ya Pak. Tetangga kita itu adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Maka subhanallah banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan tetangga, memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Muliakan tetangga kita. Minimal kita menjaga lisan kita dari tetangga kita tersebut. Jangan membuka aib saudara-saudara kita kalaupun kita tahu. Karena kata Allah, siapa yang membuka aib saudara-saudaranya, maka Allah akan bukakan aibnya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupin aib saudaranya, maka Allah akan tutupin saudaranya. Kita ini Pak, mohon maaf, ahli maksiat galau, ahli dosa galau. Kalau seandainya sekarang ini dibukakan kemaksiatan dan dosa kita, mungkin diri kita paling sosok yang paling malu saat ini. Tapi karena kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, Allah tutupi diri kita, mohon maaf, dengan jubah-jubah ini, Pak. Dengan peci-peci putih kita ini. Kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin diri kita malu, Pak. Kemana-mana kita dibawa kotoran. Kotoran hidung, Pak ya, telinga, segala yang kita bawa. Apa yang kira-kira bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kesempatan kita ruhama ubainahum, berkasih sayang dengan saudara-saudara kita. Kita punya kelebihan, bantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita punya kelebihan harta, tidak salah diri kita berbagi. Mohon maaf Pak ya, jangan sampai diri kita, oi karena diriku, ku bantu dia, kau bisa mampu itu. Mohon maaf, harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu membantu diri kita nanti untuk di akhirat. Jangan sampai diri kita ngomong, aku bantu kau itu, ya, untuk sayang aku sama kau. Kalau tidak kau, tidak aku bantu, tak bisa kau seperti itu. Jangan sampai diri kita berbuat yang seperti itu. Ingat, semua yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu baliknya kepada diri kita, yang bantu diri kita nanti ketika di akhirat. Dengan diri kita bersedekah, itu investasi bagi diri kita untuk diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruhama ubainahum, saling berkasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Ini sangat penting. Saling menasehati, itu namanya saudara. Tentunya menasehati dengan kebaikan-kebaikan. Perintahnya itu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Ruhama ubainahum. Kemudian sifat yang ketiga tersebut dikatakan bahwasanya mereka tersebut ruku dan sujud, ya, ruku dan sujud melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, subhanallah, kalau kita melihat filosofi yang namanya salat tersebut, tak kala kita berdiri ingatkan diri kita pas masih mudahnya, tak kala kita ruku itu mengingatkan kalau kita sudah nak mulai tuanya, saat sujud kita mengingatkan saat kita misalnya nanti meninggal. Itu filosofinya ketika diri kita melaksanakan sholat. Ada gerakan-gerakan tersebut, ada hikmah-hikmahnya yang mungkin boleh jadi kepala yang kita bangga-banggakan, tapi tak kalah sujud apa yang terjadi? Kepala tersebut, mohon maaf, berada di bagian pantat tersebut. Jadi diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sifat seorang mukmin yang dia bersama Rasulullah itu sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ruhama, ya, ruk'a sujud. Mereka rukuk dan sujud. Kemudian yang keempat, sifatnya ittiba kepada Rasulullah, simahum fi atharis sujud, berbekas dari bekas sujudnya. Ya mohon maaf Bapak Ibu, bukan ada yang mengatakan memang bekas sujudnya, ya. Ada mohon maaf, ada yang ya Pak ya, ada yang sujud itu kadang ditekan-tekannya, digesek-gesek, ada yang cah itu. Tidak di sini ya Pak ya, maaf aku. Ya, jadi jangan sampai tersinggung gitu ya. Nah, Ustaz ini aku dihadang depan situ ya. Nah, cek dulu kecapkan ya. Nah, ini. Iya, beda. Jadi min asari sujud itu berbekas dari salatnya. Buah dari salat itu adalah akhlakul karimah. Buah dari salat itu adalah kebaikan terpancar dari kehidupan sehari-harinya, dari lisannya bagaimana, dari perilakunya bagaimana, dari keluarganya bagaimana. Kenapa? Karena sesolat itu sesungguhnya innas sholata tanha 'anil fasya wal munkar. Kalau solatnya mohon maaf ya, lisannya masih belum terjaga, masih banyak ngomong ke kebun binatang segala macam, berarti ada yang salah dalam melaksanakan solatnya. Maka kalau nak bagus hidupnya, perbaiki salatnya. Min athari sujud itu berbekas ketika dia tadi merendahkan tawaddu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga dia lakukan di dalam kehidupan sehari-harinya. Itu salam tuh, assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan ya, kesejahteraan atas teman kita yang di samping tersebut. Pak, kita doakan dirinya. Itu kita doakan. Bentuk diri kita sayang kepada saudara kita itu kita doakan. Ya, jadi min athari sujud, berbekas dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita harapkan. Ya, salat yang kita lakukan tersebut mampu mengubah kita lebih baik lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang kedua mereka, yang sifatnya yang keempat tadi adalah berbekas min athari sujud, dari tempat sujudnya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan bagaimana yang ketiga, kiat yang ketiga untuk menjauhkan tunjikum min adzabin alim, kita diperintahkan untuk wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jahada yujahidu itu berjuang di jalan Allah, mengoptimalkan segala kemampuan kita. Kalau optimal itu Pak, apapun kemampuan kita optimalkan untuk tegaknya kalimat fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya misalnya yang melaksanakan rekaman seperti ini. Ini juga salah satu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ya, daripada kita kirim TikTok joget yang tidak benar Pak, ya. Mending kita share yang kebaikan-kebaikan. Lihatlah Bapak buka TikTok baik, buka yang bagus baik, ya, buka Al-Qur'an, enggak tahu yang muncul, nah joget-joget dulu. Nah, itu Bapak. Tapi tidak sering buka Pak ya. Nah, itu tadi Pak. Ada yang ngomong, Ustaz, itu kan kalau pandangan pertama itu laka bagimu, seterusnya itu adalah haram bagimu. Jadi tidak kupedip-pedipkan mata Ustaz terus, lihat itu. Tidak salah. Nah, ini Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cara diri kita untuk mengoptimalkan fisabilillah. Ngajak uang, ya. Nge-share kebaikan-kebaikan. Tidak apa-apa buat status kan. Jangan buat status lagi demam, ya dah ya. Lagi marah, macam-macam dibuat. Tahu gak lo status kita tuh kan? Itu 2 hari terkapar itu kan. Macam-macam. Cobalah buatlah kebaikan. Ya, kita share status kita dengan Al-Qur'an. Orang bacanya berapa banyak saudara-saudara kita, bayangkan Pak. Berapa banyak teman-teman kita, kerabat-kerabat kita. 100 baik setiap hari baca status kita tersebut. Minimal kita sudah mengajarkan kebaikan. Iya, mudah fisabilillah. Makanya Pak, segala sesuatu itu ketika diri kita niatkan dan ikhtiarkan untuk Allah, pasti insya Allah jadi kebaikan. Handphone bisa jadi kebaikan tadi.
Tak kalah kita share hal-hal kebaikan, buat status. Kan? Ada status tersebut buat kebaikan. Apa? Nah, bisa buat dari dosa juga bisa. Makanya tinggal bagaimana diri kita, Pak. Pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih dua pilihan pada diri kita nih, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sikap fujur, sikap takwa. Siapa yang membersihkan hatinya tadi dia akan menuju ilal jannah. Siapa yang mengotorin hatinya tadi lannar, neraka. Tinggal kita milih nak apa. Nak buka juga tinggal kita pilih, Pak. Ya kan? Nah itu. Ada kadang kita ini kan penasaran, Pak. Apa dia ini kan? Atau buka. Ya. Nah ini. Jadi bagaimana diri kita menjadikan segala satu yang dekat dengan diri kita ini fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan hanya diri kita berperang. Kalau zaman Rasul memang fil harbi, memang berperang niat, tapi jihad ini dengan segala sesuatu kemampuan yang kita miliki, segala sesuatu yang ada pada diri kita bisa ikhtiarkan untuk fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini camat, Pak, calon mati. Maka bekal yang terbaik. Waktu kita ini terbatas 24 jam, Pak. Ya kan? Nak ceramah mungkin diri kita ya tadi punya kemampuan juga. Waktu juga punya kemampuan. Nak berharta, nak mengeluarkan harta kita mungkin sudah terbatas. Tapi tadi kita ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan, insya Allah setiap orang lain yang ikut atau yang baca dalam kebaikan tersebut akan mengalir pahalanya kepada diri kita. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka seseorang itu akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan apa yang dilakukan orang tersebut tanpa mengurangi pahala yang melakukan kebaikan tersebut. Nah ini yang harus kita. Jadi jangan diri kita ngelihat saudara kita berbuat kebaikan iri dengki, diri kita nak rasanya ngapo dia nak jadi itu. Harusnya kita dukung saudara kita, tak kalah diri kita berbuat kebaikan, kira-kira apa yang bisa jadi kontribusi kita supaya kawan kita tersebut semakin maju dalam kebaikannya. Itu yang kita harapkan. Kita saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 6:10. Kaget takutnya kemarin tuh udah bisa foto lagi, Pak. Jadi kan tidak masalah ya. Biasanya laporannya ke Kesrah, Pak, seperti itu. Mungkin itu saja, Pak, yang mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadikan kebaikan bagi diri kita semua. Karena sesungguhnya keburukan lisan dan keburukan perbuatan itu ada pada diri saya, dan kebaikan-kebaikan kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita ditakdirkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa apa supaya Allah berikan keberkahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma iftah bainana wa baina qaumin bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wal islam, wa nawwir qulubana bi qiraatil Qur'an, wa nawwir qulubana bi hifzil Qur'an, wa nawwir qulubana bi fahmil Qur'an. Allahumma ij'alna hudatan bil muhtadin walhiqna bi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.